puasa bisa dijadikan apa? Alat untuk tahakkuk. Kita ulangi, 10 hari pertama ta'abbud, ibadah. 10 hari kedua taqarrub, pendekatan diri pada Allah. 10 hari ketiga tolabul haqiqah, mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Mendapatkan hakikat yang sehakikat-hakikatnya. The real of the reals. Gimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Secara hakiki, puasa itu bukan tidak cukup hanya sekedar meninggalkan makan, minum, dan yang membatalkan puasa. Itu baru perkara syar'i. Tapi kalau secara hakiki dipandang dari perspektif tasawuf, mari kita bagi tiga klaster ya bolehlah, 3 tingkatan, 3 maratib. Pertama, siam sebagai ta'abbud ilallah. Puasa sebagai ibadah kepada Allah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah kita mengikuti perintahnya, meninggalkan larangannya. Kita mengikuti, mentaati al-imtithal biawamirih, mengikuti perintah-perintahnya, wal istinab an nawahih, meninggalkan, menjauhi larangan-larangannya. Itu namanya ibadah. Nah, ibadah ada 2, ada ibadah mahdhah lillahi ta'ala, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yaitu ibadat hanya karena Allah. Seperti sholat, itu ibadah mahdhah. Ibadah yang hanya karena Allah, tidak menyangkut ibadah sosial. Nah, ada ibadah yang ghairu mahdhah, di samping kita membangun hablum minallah, juga membangun hablum minan nas. Di samping kita membentuk kepribadian yang soleh secara individual, juga soleh secara sosial. Di bulan Ramadan ini kesempatan sangat baik para pemirsa untuk membangun kedua-duanya. Kita dengan puasa ini insya Allah min ibadillahis sholihin, termasuk orang-orang yang soleh secara individual. Menahan lapar, menahan minum, menahan haus, menahan apa hal-hal yang kita inginkan yang bisa membatalkan puasa, kita tinggalkan selama 1 hari penuh. Minal imsak ilal ghurubis syams. Kita tahan itu semuanya dalam rangka mentaati perintah Allah. Itu namanya ibadah mahdhah. Ibadah murni karena Allah. Maka kata dalam hadis dikatakan, dalam hadis qudsi, semua ibadah itu pahalanya untuk Bani Adam kecuali puasa. Fa innahu li, untuk saya ibadah puasa itu. Puasa itu punya keistimewaan, pahalanya sangat besar sekali. Nanti di surga ada pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu surga Ar-Rayyan itu tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang yang mengamalkan ibadah puasa Ramadan. Dengan demikian, mari kita gunakan kesempatan sangat mahal ini, yang sangat berharga ini. Dalam bulan Ramadan kita masih diberi panjang umur, sehat walafiat. Mari kita laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baik. Tidak boleh menggerutu, tidak boleh merasa terpaksa, tidak. Tapi dengan tulus. Itu namanya ibadah mahdhah. Yang kedua, puasa menjadikan kita melaksanakan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ijtimaiyah. Apa? Kita merasakan perut yang lapar. Oh, begini terasanya perut lapar ini. Begini terasanya haus ini. Begini terasanya kurang makan atau tidak makan ini. Betapa itu menjadi perasaan yang sangat menyentuh perasaan kita. Bagaimana orang miskin. Bagaimana orang fakir. Bagaimana yatim piatu. Bagaimana orang kecil di masyarakat bawah. Yang kadang-kadang tidak makan sehari. Atau kalau makan pun seadanya. Adanya ampas kelapa, adanya nasi kering. Coba kita bayangkan. Baru kita rasakan rasanya perut lapar. Rasanya haus. Bagaimana orang tidak bisa minum karena
air bersih sangat susah. Jauh harus mencari air bersih sekian kilometer. Harus diangkut dengan ember masing-masing. Ternyata begini rasanya orang haus itu. Oleh karena itu, ibadah puasa bisa menjadikan kita menjadi orang soleh secara sosial. Bukan hanya orang soleh individual, tapi soleh secara sosial. Laisa minna man bata syab'an wa jaru ja'i'. Nabi bersabda, bukan umatku kalau dia tidur perutnya kenyang, sedangkan tetangganya perutnya kelaparan. Tidak, bukan umat. Ara'aita alladhi yukadzwiddin fadzalika liyad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'am miskin. Tahukah kamu Muhammad, orang yang membohongkan agama, menganggap agama itu bohong, siapa itu? Orang yang tidak peduli anak yatim dan tidak peduli orang miskin. Wala yahuddu ala ta'am miskin, tidak peduli memberi sesuatu makanan, sesuap makanan kepada orang miskin. Nah, dengan ibadah puasa kita rasakan bagaimana rasanya kelaparan, rasanya kehausan. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita tersentuh hatinya, mampu atau bisa membangun kepribadian kita menjadi orang yang soleh secara sosial. Soleh ijtimaiyah, bukan hanya soleh secara syakhsiyah. Ini kalau kita bagi yang bagian pertama. Bagian yang kedua, puasa Ramadan bisa kita jadikan qurbah, taqarrub ilallah. Kalau tadi ta'abbud tadi namanya ibadah. Kalau sekarang taqarrub, mendekatkan diri pada Allah. Roja ila thawabillah, khasyah min azabillah. Kita harapkan pahala dari Allah dan kita takut ngeri dari siksanya. Ini menjadikan hati kita punya hati yang menyikapi rasa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Bukan terpaksa, bukan dengan menggerutu puasa ini. Tapi betul-betul kita yang menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Karena mengharapkan pahalanya, mengharapkan surganya, mengikuti perintah Rasulullah SAW, sunnah Rasul. Dan takut menghindari dari siksanya, ancamannya, yaitu azab neraka yang akan diancamkan kepada orang yang tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, kita beriman itu, berislam ini harus naik pangkat. Tidak boleh kita berhenti pada satu titik. Dalam materi saja, dalam lahiriah saja, seorang ingin naik pangkat terus. Mohon maaf kalau saya contohkan, dari sersan ingin letnan, dari letnan ingin kapten, dari kapten ingin mayor, mayor ingin letkol, kolonel, jenderal, kan gitu. Ruhani kita pun, spiritual kita pun harus kita perjuangkan naik pangkatnya. Tidak biasa-biasa saja. Kalau ibadah itu biasa, tapi taqarrub sudah menaik kelas namanya. Itu masuk ke perwira menengah barangkali. Kita menjadi taqarrub kepada Allah. Ibadah bukan karena terpaksa, ibadah bukan karena paksaan. Oleh karena itu bahasa puasa ada dua. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kamu sekalian siam, seperti diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Siam itu menahan lapar, menahan minum, menahan apa yang batalkan yang masuk ke dalam perut kita. Yang kedua, kita tingkatkan tidak hanya siam, tidak hanya syariat, syar'i, zahir, lahir, tapi saum. Saum itu apa? Menjaga lisan kita dari perkataan yang busuk, perkataan yang kotor, hoax, adu domba, namimah, fitnah. Ya Allah, wala tuti' kulla halafim mahin, hammazim masya'im binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim, utullim ba'dzalika zanim. Kamu jangan menjadi orang yang tukang fitnah, tukang menyebarkan berita bohong, adu domba, manna'in lil khairi, mencegah kebaikan, mu'tadin, menimbulkan permusuhan, athim, menimbulkan dosa besar. Mari kita puasa lisan kita, mulut kita mari kita jaga. Pun hanya lapar, puasa tapi masih gunjing, masih fitnah, masih menyebarkan berita bohong. Percuma puasa itu, hanya lapar saja. Dapat lapar dan dahaga saja itu. Kualitas puasa sama sekali nol pahala puasanya. Mata kita jaga. Jangan dibiarkan mata kita liar melihat apapun yang diharamkan oleh Allah. Mata penglihatan anugerah dari Allah. Mari kita gunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Membaca Al-Quran, melihat fakir miskin. Okelah memandang pemandangan yang indah untuk menambahkan iman kita kepada Allah. Mata dijaga. Jangan sampai melihat hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke neraka. Hanya karena pandangan kita
Mata kita melihat hal yang diharamkan oleh Allah. Sayang itu mata kita ini. Telinga kita jaga. Jangan sampai mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Yang bisa melalaikan kita dari Allah. Melupakan kita dari Allah. Mari kita gunakan telinga yang bisa mendengar ini. Bisa mendengarkan hal-hal yang baik. Dengarkan Al-Quran, mendengarkan bacaan sholawat, mendengarkan zikir, mendengarkan nasihat, mau'idhah hasanah. Jangan mendengarkan adu domba, mendengarkan gunjingan, mendengarkan hoax. Sayang pendengaran yang telah dianugerahkan kepada Allah kepada kita semuanya. Oleh karena itu banyak sekali orang puasa, kata hadis, banyak sekali orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali dapat lapar dan haus. Karena puasanya tidak berkualitas. Oleh karena itu, bukan hanya siam, bukan hanya terminologi syariat, tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore. Tapi mari kita tingkatkan siam kita menjadi saum, yaitu kita jaga kepribadian kita. Lebih dari itu, lisan kita jaga, mata kita jaga, telinga kita jaga. Terakhir, hati kita jaga. Hati itu tempatnya khawatir, tempatnya lintasan. Lintasan itu ada dua macam atau tiga macam. Ada lintasan dari Allah, ada lintasan dari malaikat, ada lintasan dari hawa nafsu. Lintasan dari Allah namanya hidayah, namanya petunjuk, namanya taufik, itu dari Allah itu. Nah, apa-apa yang melintas dalam hati kita yang menuju kebaikan itu namanya hidayah. Ada lagi dari malaikat. Apa? Ilmu, kecerdasan, ilmu pengetahuan. Itu lintasan yang datang dari malaikat kepada kita, kepada setiap manusia, dalam hati manusia. Mari kita pelihara, kita pupuk kalau ada lintasan penemuan. Ide cemerlang, gagasan cemerlang. Penemuan bagi orang-orang yang intelek itulah. Itu dari malaikat itu datangnya ilmu itu. Walaupun non-muslim, walaupun non-muslim, datang kecerdasan itu dari ilham itu dari malaikat. Oleh karena itu, pupuklah ilham yang dari malaikat itu. Itu namanya khawatir malakiyah. Yang terakhir yang berbahaya, khawatir nafsaniyah. Lintasan dari hawa nafsu. Hawa nafsu maunya ini, mau itu, rakus, tamak, ego, ambisius. Maunya mengalahkan orang, merugikan orang lain, menzalimi orang lain. Ini namanya khawatir nafsaniyah. Kalau kita benar-benar puasa, mari kita jaga hati kita, khawatir kita, lintasan qalbiyah kita. Agar semua lintasan dari Allah dan dari malaikat. Yang dari hawa nafsu, mari kita potong. Mari kita X dengan X merah, tanda merah. Lintasan yang mengajak kita, menjerumuskan kita ke jalan yang tidak benar, mari kita X. Istafti qalbak, albirru matma'inna qalbuk, wal ithmu ma haka fi nafsik wa taraddada bis sadr. Tanyalah kepada hatimu sendiri. Gak usah tanya pada ustadz, pada orang lain. Kalau amal itu benar, baik, maka hati tenang. Bahkan kita ditonton orang pun tenang. Bahkan di syuting pun senang. Itu yang karena yang kita amalkan benar, baik. Diberitakan di media massa pun senang. Karena kita amalnya baik. Tapi kalau suatu perbuatan yang kamu sendiri alergi, kamu sendiri merasa merasa malu kalau ketahuan orang lain, ketahuan istri, ketahuan anak, ketahuan teman, jangan sampai ketahuan jaksa, polisi, KPK, jangan sampai tahu, itu pasti dosa. Itu pasti perbuatan yang dosa. Wal ithmu ma haka fi nafsi. Lah, conscience ini harus dimiliki oleh semua orang. Bukan hanya orang biasa. Polisi pun harus punya rasa seperti ini. Jaksa harus punya conscience seperti ini. KPK pun harus punya conscience seperti ini. Hakim pun harus punya conscience seperti ini. Bukan hanya kita, bukan. Jadi jaksa pun harus punya pengawas dalam hatinya. Hakim, pengacara, polisi, KPK harus ada pengawas dalam hatinya. Masing-masing. Ini namanya bahasa Arabnya dhamir atau conscience yang bisa mengawasi perilaku kita semua. Mari puasa kita bangun seperti ini agar kita menjadi hamba yang berkualitas. Yang terakhir, puasa bisa dijadikan apa? Alat untuk tahakkuk. Kita ulangi, 10 hari pertama ta'abbud ibadah. 10 hari kedua taqarrub, pendekatan diri pada Allah. 10 hari ketiga
Thalabul haqiqah, mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Mendapatkan hakikat yang sehakikat-hakikatnya. The real of the reals. Gimana itu? Nah, dalam puasa ini, mari kita tingkatkan ma'rifat kita kepada Allah. Dengan perut yang lapar, tenggorokan yang haus, kita mendapatkan nur, direct illumination from Allah. Banyak sekali orang mendapat futuhat, mendapatkan nur dari Allah langsung di bulan puasa. Imam Ibnu Arabi mendapatkan nur ini ketika bulan puasa. Imam Al-Ghazali menjadi orang cerdas begitu, filosof besar itu, mendapatkan nur dari Allah, direct illumination, bukan dari gurunya, bukan dari buku bacaan, bukan dari teman diskusi, bukan, tapi nur dari Allah. Mala ain ra'at, wala udhun sami'at, wala khatar ala qalbil bashar. Ilmu yang bukan dari buku, bukan dari pendengaran, bukan dari penglihatan, tapi ditancapkan dalam hatinya langsung dari Allah. Itu Imam Ghazali mendapatkan itu di bulan puasa, di atas menara Masjid Amawi Damaskus. Sana Imam Ghazali sekitar 2 bulan di sana, menyendiri, mengunci diri dalam menara Masjid Damaskus. Nah, bulan puasa ini ada ajaran yang sangat luar biasa, apa? I'tikaf. I'tikaf itu terutama sekali di 10 hari terakhir kita meninggalkan rumah, tinggal diam di masjid, membaca apa saja sebisanya, syukur Quran, syukur. Maaf, kalau yang tidak bisa baca Quran dengan tajwid, dengan benar, jangan baca Quran. Jangan. Rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Banyak orang baca Quran, alih-alih dapat pahala, malah dapat laknat dari Qurannya. Kenapa? Bacanya tidak mujawwad, tidak pakai tajwid. Bagi yang belum pernah khatam Quran dengan tajwid yang baik, jangan baca Quran. Banyak bacaan, silahkan istighfar, sholawat, tasbih, tahmid, takbir yang banyak. Silahkan di masjid i'tikaf, putus hubungan dengan rumah. Syukur-syukur di waktu malam, ba'da tarawih, pokoknya masuk tarawih sampai sahur, sampai subuh, nggak pulang ke rumah. Terutama 10 hari yang terakhir. Ini dalam rangka thalabul haqiqah. At-tahaqquk, mencari kebenaran yang sehakikat-hakikatnya. Mencari hati yang bersih, hati yang jernih, mendapatkan direct illumination, nurun mubashir ala qalbi man yasha, mendapatkan cahaya langsung dari Allah. Apakah itu bisa? Bisa. Siapa saja bisa, para pemirsa. Gus Dur bisa. Masa kita nggak bisa? Gus Dur orang yang sering bicaranya tepat, prediksinya tepat. Bahasa Jawanya waskito, tahu sebelum melihat, pirso sebelum tahu sebelum melihat lah, apa bahasa Jawanya itu, tahu sebelum melihat, itu Gus Dur. Jadi memprediksinya tepat. Ketika terjebak tidak terjebak, ketika ada yang menjebak tidak terjebak, ketika ada yang memberi perangkap tidak terperangkap. Itu karena apa? Dapat arahan dari Allah. Ada lagi Zidan Yasir Arafat almarhum, kalau dia naik mobil tidur di mobil itu. Tapi kalau di depan ada bom, bilang ke supirnya, langsung bangun, belok kanan, belok kanan, jangan terus. Ternyata di depan ada bom. Pernah pada tahun 81 ketika perang dengan Israel di Lebanon itu, setiap 3 hari sekali rapat di satu rumah. Pas malam itu dia tidak datang, di situ bom meledak, semua yang ada di situ mati semua. Ini begini namanya mendapatkan petunjuk langsung, nurun mubashir yaqdhifuhullah ala qalbi man yasha. Apakah kita bisa? Bisa. Gimana caranya? Melatih diri. Latihannya gimana? Yang namanya latihannya jatuh bangun, namanya latihan. Coba baca tasbih subhanallah. Kalau kita 100 kali, belajar khusyuk 50 kali. Subhanallah, 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 dengan hati yang fokus. Maha suci Allah, maha suci Allah, masya Allah. Yang 50 kemana-mana, nggak apa-apa, kita masih belajar. Sholat 4 rakaat zuhur, 2 rakaat khusyuk, 2 rakaatnya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, nggak apa-apa, masih belajar. Nanti bulan depan, 2 bulan yang akan datang, 3 bulan yang akan datang, 3 rakaat khusyuk. Nanti 6 bulan yang akan datang, 4 rakaat khusyuk. Itu namanya belajar. Dengan khusyuan seperti itu, insya Allah kita akan mendapatkan cahaya langsung dari Allah. Sedekah 1 juta untuk masjid. Gak apa-apa pamer supaya orang tahu ini saya sedekah 1 juta. Tapi ada sedekah yang tidak ada yang tahu. Siapapun gak ada yang tahu.
Berapa? 50.000, 100.000, 10.000. Pada orang miskin. Gak ada yang tahu. Lillahi ta'ala. Ini namanya belajar kita ikhlas. Walaupun belum semua. Makanya sholat tahajud itu ikhlas itu. Tandanya sholat yang ikhlas sholat tahajud. Gak ada azan, gak ada rame-rame, gak ada yang panggil-panggil, gak ada yang ngoprak-ngoprak, gak ada yang dorong-dorong. Kita bangun tatajafa junubun al-mawdu'a yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Lagi tidur nyenyak kok bangun. Apa? Sholat. Lagi tidur nyenyak dengan istri. Kalau saya dengan istri. Bangun. Untuk apa? Untuk sholat. Luar biasa itu. Itu tandanya sholatnya ikhlas. Kalau di masjid oke. Yang 5 waktu oke. Ada pamer-pamernya lah. Sholat di masjid 5 waktu pamer. Apalagi sholat Jumat. Pamer-pamer. Pamer itu. Gak apa-apa itu wajib itu sih. Mau gak mau wajib itu yang 5 waktu. Tapi kalau yang tahajud itu betul-betul sholat yang tolabul haqiq. Untuk menggapai hakikat yang sehakikat-hakikat. Dalam bulan puasa ini banyak sekali peluang kita mendapatkan hakikat yang sebenarnya. Kalau kita betul-betul bisa memanfaatkan bulan puasa dengan sebaik-baik. Membaca Quran misalkan. Di bagi yang sudah bisa baca Quran sekali lagi. 1 juz misalkan setiap hari. Dengan khusyuk. Dengan merenungkan maknanya. Dengan merenungkan artinya. Dengan dihayati apa maksud dari ayat-ayat itu. Insya Allah itu juga merupakan futuhat. Pembukaan hati dengan cahaya Allah. Begitu pula apa? Sedekah fakir miskin. Anak yatim. Memberi iftar pada orang lain. Juga salah satu jalan untuk kita mendapatkan nur dari Allah. Banyak sekali jalan menuju agar kita mendapatkan hakikat nurun mubashir dari Allah. Nur yang hakiki, direct yang langsung dari Allah. Banyak sekali jalan caranya. Apa? Apalagi silaturahim. Pada orang tua yang masih punya orang tua. Yang masih punya ayah ibu masih hidup. Jangan sampai karena sibuk jabatan, sibuk kerjaan. Sama sekali gak pernah cium tangan orang tua yang ada di kampung misalkan. Ayo sempatkan pulang kampung, cium tangan orang tua dulu. Itu juga salah satu cara untuk kita mendapatkan nur dari Allah. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang-orang yang bersilaturahim dengan tulus ikhlas, orang-orang itu termasuk orang soleh. Termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Maka di kesempatan bulan puasa ini, mari kita silaturahim. Terutama kepada orang tua kita kalau masih hidup. Ayah ibu kita. Jangan sampai karena sibuk, karena jabatan, sibuk bisnis, sibuk kerjaan. Kita lupa silaturahim dengan ayah dan ibu. Luar biasa silaturahim ini artinya. Bagi Allah pun luar biasa nilainya. Karena orang yang memutuskan silaturahim pasti akan mendapatkan murka Allah. Mari kita sekali-kali menziarahi silaturahim dengan ayah ibu, cium tangan ibu, mohon maaf dan minta doa. Nanti akan meningkat menjadi silatul amal, silatul fikr, akan meningkat menjadi kecerdasan berfikir dan kesuksesan bekerja kalau sudah silaturahim dengan ayah ibu, dengan guru, dengan kiai. Silaturahim, kita silaturahim akan meningkat menjadi silatul fikr, silatul amal. Kita akan mendapat berkah dari kiai, dari guru kita. Kerja mudah, pekerjaan dimudahkan, pemikiran dilapangkan, dibuka pikiran kita. Itu namanya silaturahim kepada guru, kepada kiai, kepada ayah. Mempunyai nilai lebih daripada silaturahim seperti biasa. Nah, begitu pula silaturahim kepada teman orang yang pernah kita sakiti. Saya ingat orang si A itu pernah saya caci maki. Pernah bertengkar. Saya salah waktu itu. Datangi sekarang. Jangan menunggu Idul Fitri. Sekarang datangi. Kita mencoba hubungan kembali. Apalagi misalkan putus dari perkenalan, dari pergaulan. Tidak saling menyapa misalkan. Ayo kita mulai. Kita mulai dulu. Kita yang berbicara dulu. Kita yang menyapa dulu. Kita yang salam dulu. Dengan berangkulan. Insya Allah ini merupakan amal perbuatan yang bisa menjadikan kita mendapatkan nurul haqiqah. Al-mubashir minallah. Nur cahaya hakikat yang bisa diturunkan oleh Allah kepada kita. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya sendiri dan bermanfaat untuk para pendengar, para pemirsa. Syukran wa dumtum fil khairi wa barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.